Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan dampak letusan Gunung Semeru, sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Nur Hadi Wicaksono di Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Nur Hadi. Nur Hadi, bagaimanakah kondisi para pengungsi pada sore hari ini dan apakah aktivitas dari Gunung Semeru sudah mengalami penurunan pada hari ini? Ya, bisa kami sampaikan saat ini kondisi Gunung Semeru masih berada di level 4 atau awas. Tim dari geologi menyatakan bahwa kondisi Gunung Semeru saat ini masih dalam fase erupsi. Sehingga di fase erupsi ini aktivitas Gunung Semeru mengalami peningkatan baik itu letusan, awan panas maupun lahar. Terutama ketika kondisi saat ini hujan, lahar dari Gunung Semeru ini kerap kali terjadi yang membawa material vulkanik sisa erupsi pada Rabu yang lalu. Selain itu, kondisi para pengungsi saat ini masih terdapat 645 pengungsi yang tersebar di 3 titik posko pengungsian, yakni di SDN Subuk Kurang 04, SRD 22, dan kantor desa Oro-Oro. Baik Nur Hadi, terkait untuk kebutuhan para pengungsi, apakah sudah terpenuhi sejauh ini baik obat-obatan ataupun juga kebutuhan pangan serta kebutuhan sehari-hari? Apakah sudah terpenuhi di sana? Apakah ada kebutuhan ataupun juga bantuan yang diperlukan oleh para pengungsi? Ya, memang saat ini untuk bantuan berdatangan ke posko pengungsian, namun di posko pengungsian masih terdapat beberapa kebutuhan yang perlu dilengkapi, yakni alas tidur atau matras, kemudian pakaian yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Mengingat para pengungsi ini banyak yang kehilangan rumah, selain itu juga tidak sempat menyelamatkan diri, termasuk membawa pakaian. Baik, dari pemerintah Kabupaten Lumajang setempat sendiri, apakah sudah melakukan menuju ke lokasi dalam artian untuk memantau kondisi Gunung Semeru secara langsung dan juga menyapa warganya yang saat ini tengah mengungsi? Memang sejumlah pejabat sudah melakukan kunjungan ke lokasi, termasuk Bupati Lumajang beserta Wakil Bupati dan juga Gubernur Jawa Timur sudah berkunjung ke lokasi. Sejumlah kebutuhan sudah didata untuk dilengkapi secepatnya sehingga kebutuhan bagi para pengungsi ini bisa segera terselesaikan. Selain itu juga upaya darurat sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, termasuk pembersihan material sisa vulkanik yang menutup akses desa juga mulai dilakukan sehingga harapannya untuk akses desa bisa terbuka kembali. Baik, Nur Hadi, dari informasi yang Anda gali di sana dan kami ingin mengetahui terkait rencana relokasi, apakah ada informasi terkait hal tersebut mengingat ada area desa ataupun juga pemukiman warga yang terdampak atas kejadian bencana ini? Ya, memang sejumlah rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru karena memang erupsi di tahun ini meluas dibandingkan beberapa tahun yang lalu, sehingga di daerah waktu itu yang memang tidak terdampak erupsi Gunung Semeru di tahun 2025 ini terdampak dan kondisi rumahnya hancur dan juga ada beberapa yang memang terpendam oleh material vulkanik. Pemerintah Kabupaten Lumajang masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan upaya relokasi terhadap warga yang memang kehilangan tempat. Baik, mungkin terakhir Nur Hadi, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ada korban yang mengalami luka akibat kejadian bencana ini? Karena ada beberapa informasi yang beredar di sosial media, ada korban yang mengalami luka juga. Dari pantauan Anda bagaimana? Ya, memang erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Rabu yang lalu mengakibatkan 3 orang mengalami luka. 2 orang, yakni sepasang suami istri asal Kediri yang merupakan pengendara motor, ini menjadi korban erupsi Gunung Semeru karena waktu melintas terpapar awan panas guguran Gunung Semeru dan memang suhunya sangat tinggi. Kemudian ada satu lagi warga Lumajang yang juga terlambat menyelamatkan diri sehingga terpapar abu vulkanik. Sehingga total untuk korban erupsi Gunung Semeru ini 3 orang yang mengalami luka bakar sebesar 25%. Dan saat ini ketiganya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang.
Baik, Nur Hadi, dari visual yang Anda kirimkan kepada kami untuk tinggi dari pasir yang merupakan imbas dari erupsi Gunung Semeru ini sendiri cukup tinggi, sekitar 2 meter. Lantas upaya pembersihan ini tadi Anda sempat mengungkapkan tengah diberlakukan. Adakah informasi pasti terkait aktivitas warga ini bisa kembali lagi ke rumah mereka? Ya memang saat ini Kementerian PU sudah menerjunkan sejumlah alat berat untuk melakukan pembersihan material vulkanik yang menutup akses desa dan juga pemukiman warga. Namun masih belum bisa dipastikan kapan warga bisa kembali ke rumah karena mengingat tingginya material vulkanik yang ada di pemukiman warga dan juga kondisi dari Gunung Semeru. Meski demikian, untuk pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru ini hingga 26 November mendatang. Baik, kurang lebih sekitar beberapa hari ke depan status tanggap darurat masih diterapkan. Terima kasih Nur Hadi atas laporan Anda. Tentunya kami masih akan menghubungi Anda terkait update kondisi para korban dari erupsi Gunung Merapi dan juga para pengungsi yang masih mengungsi sekitar 600-an orang. Terima kasih, selamat kembali bertugas Nur Hadi, jurnalis Transmedia. Jaga kesehatan Anda dan selalu waspada di sana.